Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kamila dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan esai yang sudah dibuat. Yang pertama itu dari kelompok 1. Bagaimana seorang pelajar dapat tawakal dengan benar sehingga belajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh. Jadi, proses tawakal itu dalam belajar melibatkan beberapa langkah dan praktek yang harus dilakukan pada seorang pelajar. Berikut adalah lebih banyak proses belajar dalam tawakal. Yang pertama itu menyadari keterbatasan diri. Sebagai manusia kita harus tahu keterbatasan dalam segala hal termasuk dalam belajar. Pelajar yang tawakal menyadari bahwa sekeras apapun usahanya itu tuh hasilnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu berusaha secara maksimal. Meskipun pelajar tawakal meyakini bahwa hasil belajar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus usaha yang giat gitu. Gak boleh males-malesan. Terus yang ketiga itu memahami pentingnya niat dan tujuan. Dalam tawakal, niat dan tujuan itu memainkan peran yang sangat penting. Belajar tawakal harus menyadari bahwa tujuan utama belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang akan berguna dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat itu berdoa dan memohon petunjuk. Seorang pelajar tawakal secara konsisten berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon petunjuk, kemudahan dan keberkahan. Pelajar tawakal merasa bahwa doa adalah sarana komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menerima dengan ikhlas. Yang kelima dulu, berserah diri kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha yang maksimal tadi, kita juga harus berserah diri gitu. Kayak seorang pelajar tawakal melepas kendali dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajar sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya, dan bahwa segala hasil belajar yang diperoleh adalah hasil dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam itu baru menerima dengan ikhlas. Jadi apapun yang sudah kita usahakan dari sebelum-sebelumnya, dan misalnya hasilnya kayak gini, kita harus menerima dengan ikhlas karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mengambil hikmah dan pembelajaran. Pelajar tawakal selalu mencoba melihat hikmah dan pembelajaran di balik segala hasil yang sudah diperoleh. Jadi kita harus mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang udah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pasti ada hikmahnya semua keputusan itu. Terus yang terakhir itu dengan melalui proses-proses tersebut, seorang pelajar dapat tawakal dengan benar dalam belajarnya. Proses tawakal membantu pelajar untuk meningkatkan kesadaran akan ketidakberdayaannya diri manusia, mengembangkan sikap ikhlas dan pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan dari hasil diskusi ini, bagaimana seorang pelajar dapat tawakal yang benar sehingga belajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh itu? Yaitu karena sikap tawakal yang harus dilakukan oleh seorang pelajar adalah sikap berserah diri kepada Allah yang penuh sikap sungguh-sungguh disertai usaha dan doa serta perjuangan dalam menimba ilmu untuk meraih cita-cita agar sukses di kemudian hari. Oke, selanjutnya yang dari kelompok 2. Pertanyaannya tuh, bagaimana perencanaan belajar yang ideal bagi seorang pelajar atau mahasiswa supaya belajarnya mendapat hasil belajar yang maksimal? Perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para siswa dan masyarakatnya. Berikut itu perencanaan cara belajar mahasiswa secara efektif dan efisien. Yang pertama itu membuat suasana belajar yang nyaman. Karena kalau kita nyaman itu kita bakalan gampang fokusnya. Ya, intinya nyaman dulu kalau buat belajar. Terus yang kedua itu merangkum pokok pembelajaran. Dengan cara merangkum itu kita lebih
lebih memfokuskan belajar kita itu di sini gitu, jadi nggak kemana-mana, jadi buat memahaminya itu cepat. Terus yang ketiga itu belajar bersama. Ini tuh nggak semua orang juga bisa belajar bersama sih, tapi kalau emang orangnya bisanya belajarnya bareng-bareng itu bisa diterapkan metode ini, belajar bersama. Terus yang keempat itu metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Jadi ini tuh metodenya kayak kita ngafalin sesuatu tapi dirangkai-rangkai gitu pakai nama sesuatu, jadi biar kita ingetnya itu lebih mudah. Terus yang kelima itu belajar dengan praktik. Ya, belajar dengan praktik itu lebih cepat nempelnya daripada cuman baca doang, cuman buat ngafalin doang. Yang keenam itu belajar rutin tapi jangan lama. Belajar itu nggak perlu lama-lama, yang penting rutin. Kalau rutin itu jadi kita udah kebiasa gitu belajar setiap hari, nggak perlu lama, yang penting rutin. Dan yang terakhir itu kita harus mengerti, bukan menghafal, karena kalau mengerti pasti kita hafal, kalau menghafal belum tentu kita ngerti. Ya, pokoknya yang penting kita itu harus mengerti dulu, jangan ngafalin doang. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, seorang pelajar atau mahasiswa dapat melakukan perencanaan belajar yang ideal dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menentukan tujuan belajar. Kedua, menentukan waktu belajar. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. Yang keempat, belajar dengan metode yang sesuai. Yang kelima, membuat catatan. Yang keenam, beristirahat yang cukup. Nah, itu dari yang kelompok 2. Selanjutnya yang kelompok 3. Pertanyaannya itu bagaimana seorang guru dapat tawakal dengan benar sehingga mengajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru agar dapat tawakal dengan benar yaitu ikhlas, takwa, ikhtiar, dan ridho. Kami juga akan memberikan beberapa contoh dan tips yang dapat membantu seorang guru untuk meningkatkan tawakalnya dalam mengajar. Yang pertama itu ikhlas. Seorang guru yang ikhlas adalah seseorang yang memotivasi dan niat yang tulus dalam membantu siswa-siswinya untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak hanya mengajar untuk mendapatkan penghasilan, tetapi benar-benar peduli dengan perkembangan siswa dan ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Yang kedua itu sabar. Sabar adalah sifat yang sangat berharga bagi seorang guru. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru akan menghadapi beberapa tantangan kompleks. Pertama-tama perbedaan tingkat pemahaman di antara siswa, ada yang cepat ngerti, ada yang harus berulang kali dalam ngejelasinnya. Terus, dan sebagai guru kita harus bersabar dalam memberikan penjelasan itu. Jadi kita nggak bisa nyalahin muridnya, ya emang murid kan berbagai macam cara penerapannya. Ada yang bisa sekali, ada yang harus berkali-kali baru dia ngerti. Yang ketiga itu ridho. Ridho merupakan sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dalam menghadapi segala cobaan yang ada, senantiasa berusaha dan tidak mudah putus asa. Itu ridho. Yang keempat itu ada takwa. Takwa seorang guru yang memiliki sifat takwa dan mengajarkannya dengan penuh kesolehan dapat memperoleh amal soleh yang berharga. Oke, itu dari kelompok 3. Sekarang lanjut kita ke kelompok 4. Pertanyaan itu bagaimana perencanaan mengajar yang ideal bagi seorang guru atau dosen supaya dapat mengajar secara efektif dan efisien. Untuk mengajar secara efektif dan efisien, guru atau dosen bisa melakukan hal berikut. 1. Memilih model pembelajaran yang inovatif untuk melibatkan siswa dalam kelas. Ya, pokoknya model pembelajarannya itu harus inovatif, yang bikin menarik siswa-siswa biar mereka tertarik dalam belajar di kelas. Yang kedua, memiliki kompetensi dalam pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas pengajaran. Yang ketiga, terus meningkatkan kualifikasi akademik dan terlibat dalam program peningkatan kompetensi pembelajaran. Yang keempat, menjadi panutan atau role model bagi siswa.
dalam keterampilan disiplin mengajar dan berbicara. Jadi guru juga kalau mau anak muridnya disiplin dan sopan kepada gurunya juga harus disiplin juga, harus gitu, nyontohin yang baik lah kepada muridnya, soalnya kan guru itu role model bagi siswanya gitu. Yang kelima itu menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar dan mengajar yang efektif. Yang keenam, memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Yang ketujuh, menentukan keberhasilan guru atau dosen dalam melaksanakan tugas pengajaran dengan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Ya, selanjutnya itu yang terakhir, resumen kelompok 5. Pertanyaan itu, bagaimana hubungan antara guru dan murid yang saling menguntungkan agar bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat? Sebagai murid, kita harus baik-baik melakukan tawakal yang tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Banyak contoh sikap tawakal seorang murid, seperti belajar bersungguh-sungguh sebelum ujian, latihan sebelum mengikuti perlombaan, aktif bertanya di dalam kelas, dan lain sebagainya. Dan adab juga penting bagi murid. Adab dalam hubungan guru dan murid adalah hal yang paling penting dalam proses pengajaran. Sebagai murid sudah seharusnya kita itu harus punya adab gitu kepada guru, biar ada timbal balik yang positif di antara kita. Untuk menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa menggunakan sistem teman sejawat sebagai pasangan yang untuk berbagi pengalaman dan beradu argumentasi dalam diskusi secara informal, di mana guru tidak merasa direndahkan jika siswanya tidak sependapat atau memang pendapat siswa yang benar dan menerima saran siswa yang masuk akal. Hal ini bisa memunculkan sikap atau etika seorang murid kepada guru. Contohnya, dalam etika ada beberapa hal yang harus ditaati oleh murid, di antara lain, yang pertama, berbicara dengan sopan dan lemah lembut apabila berhadapan dengan guru. Jadi ya kita harus gak boleh ngomongnya kasar gitu kepada guru, kita harus sopan. Terus yang kedua, mendengarkan segala fatwanya. Yang ketiga, tidak menyela saat guru bicara, karena itu nggak baik. Oleh karena itu, hubungan antara murid dan guru yang saling menguntungkan dan ilmu yang bermanfaat bisa dilakukan dengan cara salah satunya mencari keridhaan guru. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan yang sudah saya buat. Yang nomor 1, guru atau dosen harus bisa membentuk suasana sebaik mungkin dalam kelasnya agar murid yang diajarkan bisa fokus dan dapat menyerap ilmu dengan baik. Berikut ini yang bukan cara guru dalam mengajar efisien dan efektif. Adalah A. Memiliki model pembelajaran yang inovatif untuk melibatkan siswa dalam kelas, itu betul. B. Memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya, itu betul. C. Memiliki kompetensi dalam pedagogi, kepribadian sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas pengajaran, itu betul juga. Yang D. Melakukan kekerasan dalam pengajaran, itu salah. Ya, jadi yang bukan itu melakukan kekerasan dalam pengajaran. Selanjutnya yang nomor 2, agar terciptanya hubungan timbal balik yang positif antara guru dan murid yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, etika yang harus diterapkan oleh siswa itu apa? A. Berbicara pada guru saat guru sedang menjelaskan, itu salah. B. Tidak mendengarkan apa yang diperintahkan, itu juga salah. C. Berbicara keras kepada guru, udah pasti salah. D. Tidak meminta maaf pada saat melakukan kesalahan kepadanya, itu salah juga. Yang E. Mendengarkan segala fatwanya, itu betul. Jawabannya yang E. Nomor 3, kita sebagai mahasiswa harus memiliki cara belajar yang efektif dan efisien, karena itu sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan yang kita buat. Di bawah ini yang bukan cara yang efektif dan efisien untuk belajar adalah yang C. Belajar sambil melakukan pekerjaan yang lain. Jadi kayak belajar sambil nyambi sama pekerjaan lain gitu, itu sangat nggak efektif ya, soalnya itu kayak memecah fokus gitu kalau menurut aku. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.